Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau. Beliau adalah Habibina wa Syafina wa Zuriyatina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tidak lupa pula saya berterima kasih kepada moderator, dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Ummi Haja Cakaria SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengti yang telah membimbing saya guna untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul Salat Pencegah Perbuatan Keji dan Mungkar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kualitas iman seseorang dapat diukur dengan komitmennya terhadap penegakan ajaran Islam, baik dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Salah satu tolak ukur yang dapat dilihat dengan hubungan yang di atas adalah penegakan ajaran Islam. Terapan ajaran Islam yang ada, terutamanya dalam hal ini adalah sholat. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan sholat adalah kewajiban pertama setelah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti sholat adalah manifestasi yang pertama. Apabila kita hayati secara mendalam, sholat adalah ibadah yang sangat terasa manfaatnya, sehingga dapat dirasakan oleh dirinya. Manusia akan bahagia yang hakiki manakala ia merasa dekat dengan Allah. Manusia akan hidup damai dan tentram manakala ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya makna sholat yang berfungsi sebagai tiang agama, sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut: As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamat din, wa man tarakaha faqad hadamat din. Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita memperhatikan realitas yang dewasa ini, kita merasa menjadi prihatin karena ketidaksensalaan antara pelaksanaan ibadah sholat dengan kehidupan sehari-hari. Padahal jika kita mempertahankan fungsi sholat, maka sholat harus mampu merefleksikan perilaku kesalahan, yang mana mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Semestinya umat Islam harus mampu mentransformasikan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Namun semua itu belum hafal, masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran baik hukum maupun moral. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna yang seharusnya ada di dalam sholat. Di dalam kitab tersebut dijabarkan 6 makna, yaitu yang pertama, qahidurul qalbi, menghadirkan jiwa. Artinya pada saat kita melaksanakan sholat, kita harus konsentrasi, kita harus fokus ke satu titik, yaitu menghadap Allah yang kita sembah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang sholat tetapi masih celaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai mengerjakan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Yang kedua, at-tafahum, artinya menghayati apa saja yang dikerjakan di dalam sholat, baik berupa bacaan maupun pekerjaan anggota badan, karena di dalamnya terkandung pernyataan kesiapan janji dan kepastian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata lidzikri. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah salat untuk ingatanku. Quran Surah Toha ayat 14. Yang ketiga, at-ta'zim, artinya sikap mengagungkan Tuhan yang kita sembah, serta kesadaran bahwa manusia tidak ada arti di hadapan Sang Khalik. Yang keempat, al-haibbah, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ar-rajah, harapan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, atau rasa malu kepada Allah karena apa yang dipersembahkannya belum sebanding dengan rahmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.